prinsip-prinsip penting untuk wanita muslimah. Dan tema ini saya ambilkan dari kitab yang berjudul Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Penulis Fadilat Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahumullah mengatakan bahwa la budda lil muslim fi hadzal maqam al-'azim an yakuna mudrikan li jumlatin min al-usul al-muhimmah wal dhawabit al-'azimah li yatahaqqaqa lahu bil 'ilmi biha wa mulahadatiha was siyar 'ala wifqiha wal ikramul haqiqi wal in'amut tam al-kamil was sa'adatul abadiyah fid dunya wal akhirah. Seorang muslim di dalam kedudukan yang agung ini hendaknya benar-benar mengetahui pokok-pokok atau prinsip-prinsip penting, batasan-batasan yang agung, agar dengan pengetahuan tersebut dia bisa hidup di atasnya dan mendapatkan kemuliaan yang hakiki, nikmat yang agung. Maka saudari-saudari muslimah, banati at-talibat wal ustadzat wal musyrifat wal munazzimat, dengan memahami prinsip-prinsip penting untuk wanita muslimah di bawah ini, saudari-saudari muslimah akan mendapatkan pemuliaan yang hakiki, kenikmatan yang sempurna, kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Jadi ini bukan perkara yang biasa. Ini adalah prinsip hidup yang harus dipahami, dimasukkan ke dalam kalbu dan diamalkan sampai akhir hayat. Ini bukan permasalahan fikih, cabang-cabang fikih, tapi ini adalah prinsip hidup seorang muslim. Dengan mengerjakan prinsip ini, niscaya seseorang akan mendapatkan pemuliaan, atau seorang wanita muslimah akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Karena ada sebagian wanita muslimah menganggap ketika dia eksploitasi, ditampilkan di hadapan orang banyak, populer di tengah manusia, terutama para lelaki, dianggap itu sebagai pemuliaan untuk dirinya. Padahal itu adalah terkadang penghinaan untuk dirinya. Tetapi ketika seorang wanita muslimah mengenal dan mengamalkan prinsip-prinsip yang akan disebutkan ini, niscaya dia akan mendapatkan pemuliaan yang hakiki, kenikmatan yang sempurna, dan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi, banati talibat wal ustadzat wal musyrifat al munazzimat
al-karimat, afani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna, ihfadna hadhihi al-usul al-muhimmah lil mar'ati al-muslimah, ihfadna jayyidan wa wa'ina jayyidan wa i'mal bihinna jayyidan, i'malna bihinna jayyidan. Harus menghafal prinsip-prinsip hidup ini, memahami prinsip-prinsip hidup ini, kemudian mengamalkannya. Baik, akhawatil muslimat, banatit talibat, wal ustadzat, wal musyrifat, wal munazzimat, al karimat, afani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna. Prinsip yang pertama, Fadilat Syekh mengatakan, awalan an ya'lama al-'abdu ilma al-yaqin anna ahsana al-ahkami wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in. An ya'lama al-'abdu, seorang hamba, seorang wanita muslimah hendaknya mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin, anna ahsanal ahkam, bahwa sebaik-baik hukum, wa aqwamaha, dan seluruh-seluruhnya, wa akmalaha, sesempurna-sempurnanya, wa ajmalaha, dan sebagus-bagusnya, ahkamu rabbil alamin wa khaliqal khalqi ajma'in, wa khaliqil khalqi ajma'in, yaitu hukum-hukum Allah, Rabb semesta alam, Allah pencipta makhluk seluruhnya. Ini yang harus diyakini oleh seorang wanita muslimah. Hukum apa saja yang datang dari Allah, baik yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan adab dan akhlak, maka itu adalah hukum yang paling baik, lurus, sempurna, paling bagus. Contoh, dalam perkara akidah, hukum Allah adalah tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mencintai dengan penuh pengagungan hanya Allah, bersandar hanya kepada Allah, berharap, takut yang disertai dengan pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Maka tauhid adalah hukum Allah yang paling baik, paling lurus, paling sempurna, paling bagus. Contoh yang lain, ibadah, salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka seorang wanita muslimah wajib meyakini bahwa ibadah-ibadah tersebut adalah hukum-hukum Allah yang paling baik, paling lurus, paling sempurna, paling bagus. Kemudian di dalam perkara muamalah, baik itu pernikahan ataupun jual beli, hutang piutang, ataupun sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, hukum pernikahan, hukum-hukum hubungan lelaki perempuan,
hubungan anak dengan orang tua, hubungan kakak adik, hubungan seseorang dengan kerabat-kerabatnya, maka hukum-hukum Allah dalam perihal muamalah adalah yang paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bagus. Contoh misalkan di dalam perkara muamalah, anak berbakti pada orang tua, orang tua mengurus anaknya dengan baik. Ini adalah syariat dan hukum Allah yang paling terbaik. Syariat dan hukum Allah yang paling terbaik. Kemudian contoh yang lain, seorang wanita muslimah dengan kakak atau adiknya laki-laki yang sudah baligh, maka harus memperhatikan bagaimana penampilannya di hadapan adik dan kakak laki-laki yang sudah baligh, atau keluarga-keluarga mahramnya yang laki-laki yang sudah baligh. Itu termasuk dalam perihal muamalah. Maka hukum yang diatur oleh Allah adalah hukum yang terbaik. Contoh yang lain lagi, seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti saya sekarang di hadapan kalian, saya harus berhijab agar tidak langsung melihat kalian secara terang-terangan, menikmati ustadznya nanti menikmati mata-mata kalian, menikmati kepala, bentuk-bentuk kepala kalian. Jangan bermudah-mudah. Tidak boleh seorang wanita muslimah tepat berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun berhijab, walaupun bercadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para perempuan memperlihatkan hiasan dan kecantikannya. Saya sering mengatakan hiasan dan kecantikan perempuan ada dua. Yang pertama tubuhnya, dan yang kedua apa yang dipakai oleh tubuhnya. Tubuhnya seperti wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, bentuk tubuhnya yang elok, atau yang dipakai oleh perempuan, make upnya, lipstiknya, lip tintnya, lipnya. Saya nggak hafal karena banyak sekali lip-lipnya sekarang. Maka itu tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu adalah hukum dalam perihal muamalah yang diatur oleh Allah Rabbul Alamin, Khaliqul khalqi ajma'in. Maka pada saat itu hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling bagus. Itulah hukum-hukum Allah dalam perihal muamalah. Siapa yang menyelisih hukum-hukum ini, pasti dia akan mendapatkan keburukan, kehancuran, kerusakan di dunia dan di akhirat. Itu yang harus dipahami, diyakini baik-baik. Bukan hanya sekedar paham, yakini baik-baik. Wanita muslimah dalam keadaan mepet bagaimanapun, maka harus meyakini bahwa hukum Allah hukum yang terbaik, hukum Allah hukum yang paling bagus, yang paling lurus, dan seterusnya.
Ahibati, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai, kaum muslimat, akhawatil muslimat, banati talibat wal ustadzat, musyrifat, al munazzimat, al karimat, afani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Fadilat Syekh membawakan surah Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Ingatlah, hukum hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan tidak ada yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah untuk orang-orang yang yakin. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 7, wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim. Ini poin pertama. Akhawatul muslimat, banati talibat wal ustadzat. Ini adalah poin pertama, yakini baik-baik, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, an yudrikal abdu anna sa'adatahu wa karamatahu murtabitatun tamamal irtibat bi ta'atihi li rabbih wal tizamihi bi ahkamihi wa anna haddahu wa nasibahu min dzalika bihasabi hadhihi wa nasibihi min at-ta'ati wal iltizam. Sebelum saya terjemahkan agar para talibat mudah menulis, poin kedua ringkasannya adalah sebesar ketaatanmu, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Sebesar ala qadri ta'atiki li rabbik, ala qadri sa'adatiki fid dunya wal akhirah. Ala qadri ta'atiki li rabbik, ala qadri sa'adatuki fid dunya wal akhirah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila seseorang wanita muslimah lebih taat kepada Allah, maka pada saat itu dia akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Semakin taat, semakin bahagia. Semakin taat, semakin bahagia. Ini harus diyakini baik-baik. Jangan sampai malah kebalikannya, menganggap bahwa ketaatan menyulitkan hidup. Saya beri contoh, cadar. Ini Ustadz, gara-gara saya bercadar susah dapat jodoh. Ini Ustadz, gara-gara saya tidak pernah tampil di TikTok, di Instagram, orang susah mengenal saya. Akhirnya saya susah dapat jodoh. Bukan, sebaliknya. Semakin taat seorang wanita muslimah, semakin dia bahagia. Semakin banyak ibadahnya seorang wanita muslimah, terutama saat di rumahnya, semakin dia bahagia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibu-ibu ya, akhawatil muslimat, kebiasaan saya di luar ya, mohon dimaklum. Nah, akhawatil muslimat, banatil talibat wal ustadzat,
afani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna. Kemudian Fadilat Syekh berkata, saya terjemahkan tadi, hendaknya seorang hamba memahami anna sa'adatah, bahwa kebahagiaan, wa karamatah, dan kemuliaannya. Ingat nih baik-baik wanita muslim, para santri muslimah, para ustazah musyrifat, ya, sebagian orang kan ingin dimuliakan oleh orang lain, sebagian orang ingin dihormati oleh orang lain, bahkan semuanya. Ingat baik-baik, kebahagiaan, penghormatan untuk seseorang dia akan dapatkan saat dia taat kepada Allah. Kemuliaan, penghormatan dari orang lain sangat erat hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan kecantikanmu, wahai wanita muslim. Semakin cantik, semakin orang memujimu. Enggak, itu hanya polesan saja, hanya terbatas saja. Tapi kalau seorang wanita muslimah semakin taat dia kepada Allah, semakin melazimi hukum-hukum Allah, di situ letak kebahagiaannya yang hakiki, kemuliaannya yang hakiki. Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para banati talibah wal ustadzah, afani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna. Wa dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 31. Perhatikan ayatnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi apa yang merupakan dosa-dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian, dan maka niscaya kami akan ampuni atas kalian dosa-dosa kalian, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan hakiki bagi seorang wanita muslimah. Ya. Adapun kemuliaan populer di tengah manusia di dunia, dikenal kecantikannya di dunia, dikenal kepintarannya di dunia, lalu mendapatkan like, masya Allah, barakallah, fik, kemudian jempol, kemudian followersnya sekian juta karena kecantikannya, menampakkan kecantikannya, menampakkan tutorial menjadi brand ambasador kecantikan. Ada enggak lulusan pesantren seperti itu? Ada, dan itu sangat menyedihkan. Itu sangat menyedihkan. Maka wa nudkhilkum mudkhalan karima. Adapun orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam tempat masuk yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Berarti semakin taat, semakin bahagia. Pegang itu baik-baik. Saudari-saudari muslimah, banatit talibah wal ustadzah, ya, jangan sampai mau bahagia-bahagia yang semu. Jangan sampai mau bahagia dengan kebahagiaan yang semu. Akan tetapi harus bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran
Surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dengan taat kepada Allah. Dia pasti beruntung. Yang taat kepada Allah pasti beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi, malang, buntu orang yang mengotori dirinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Nah, ini penting, saudari-saudari muslimah. An yantabihal 'abdul muslim wal amatul muslimah anna lahuma fi hadhihi al-hayati ad-dunya a'da'an kuthur yas'auna lil ihatati bi karamatihima wa khalkhalati sabili 'izzihima wa sa'adatihima wa yuqaddimuna kulla ma yastati'una fi sabilin nail minhuma wa ihanatihima. Perhatikan baik-baik. Ini sama. Poin yang ketiga saya ringkas bahwa wanita muslimah banyak musuh yang ingin merenggut kehormatannya. Maka berhati-hatilah. Wanita muslimah banyak musuh yang ingin merenggut kesuciannya, kemuliaannya, keperawanannya. Maka jangan sampai kalah dengan musuh. Jangan sampai kalah dengan musuh-musuh. Hati-hati. Jangan sampai masuk kepada pertemanan yang menghancurkan kehormatanmu, kemuliaanmu, kesucianmu, keperawananmu, kegadisanmu. Saya pesan banget kepada talibat, ustadzat, musyrifat, munazzimat. Tulis ini besar-besar. Tidak ada yang lebih berharga bagi wanita muslimah dibandingkan kesucianmu setelah akidah. Tidak ada yang paling berharga bagi wanita muslimah dibandingkan kesucianmu, kegadisanmu, keperawananmu, kemuliaanmu, kehormatanmu setelah akidahmu. Apapun masalah yang menimpa seorang wanita muslimah, jangan gadaikan kesucianmu, jangan gadaikan keperawananmu, jangan gadaikan kehormatanmu. Coba lihat, banyak publik figur setelah cerai, setelah dikhianati suaminya, buka jilbab. Betul apa betul? Maka hati-hati wanita muslimah. Allah menguji hambanya agar hamba tersebut banyak pahalanya, diampuni dosanya. Mungkin salah satu ujiannya adalah dengan bercerai dengan suaminya. Tetapi jangan menghancurkan dirimu sendiri dengan menjual aurat, membuka aurat gara-gara frustasi karena mendapatkan suaminya berselingkuh ataupun melakukan hal-hal yang buruk. Ini akhawatil muslimah, afani Allah wa iyyakunna. Perhatikan itu baik-baik. Kalian punya musuh yang banyak. Jangan sampai kalah dengan musuh-musuh kalian. Dan musuh yang paling besar adalah siapa? Syaitan. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, jadikan ia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya agar bersama-sama menjadi penghuni neraka. Menjadi penghuni neraka.
Coba perhatikan sekarang. Saya akan sebutkan bagaimana syaitan hubungannya dengan perempuan. Perhatikan ya, baik-baik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, sebelum saya sebutkan hadisnya dan terjemahkan dan saya jelaskan, hati-hati. Wahai wanita muslimah yang ada di hadapan saya, banatit talibat, anak-anakku para santri perempuan, para ustadzat, musyrifat, munazzimat, al-karimat, hati-hati, perhatikan ini baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya seorang wanita datang dalam bentuk setan, pergi dalam bentuk setan. Sesungguhnya seorang wanita datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Perhatikan maksudnya baik-baik. Ini bukan penghinaan Islam terhadap perempuan. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, maknanya adalah al-isyaratu ilal hawa wad-du'a'i ilal fitnati biha. Hadis ini maknanya adalah isyarat untuk berhawa nafsu dan ajakan tergoda dengan perempuan. Jangan sampai kalian banatit talibat, santri-santri, anak-anakku para santri perempuan, dan para ustadzah, musyrifat, munazzimat, jangan sampai menjadi alat setan mengganggu manusia. Kenapa? Lima ja'alahu Allahu fi nufusir rijal min al-mail ila an-nisa wal iltidad bi nadarihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Karena Allah menjadikan di dalam diri seorang lelaki kecondongan kepada perempuan, kecondongan merasa lezat dengan melihat perempuan tersebut, dan apa saja yang berhubungan dengan perempuan, fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri biwaswasatihi wa tazyinilah. Maka perempuan serupa dengan setan. Lihat, jangan sampai kalian menjadi seperti ini. Perempuan serupa dengan setan dalam perihal apa? Mengajak para lelaki untuk berbuat buruk, mengajak para lelaki untuk dibisiki was-was berbuat buruk, mengindahkan syahwat kepada perempuan, terutama para perempuan muslimah. Meskipun di zaman saya, di zaman sekarang, banatit talibat, ustazat, ya, musyrifat, munazzimat, al-karimat, afani Allah iyyakunna. Di zaman sekarang saya bisa katakan seorang wanita muslimah dinasihati bukan hanya sekedar ayo berjilbab. Kalau sangat cantik sekali, lebih afdal bercadar. Ustaz, berarti ada perempuan yang tidak cantik? Enggak, semuanya cantik. Cuma ada cantiknya yang ijma'. Ya. Ayo bercadar, bukan. Tidak cukup di zaman sekarang seperti itu. Tetapi yang patut diletakkan di zaman sekarang bagi perempuan muslimah adalah ayo jaga hiasan dan kecantikanmu dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Meskipun kamu berjilbab, meskipun kamu bercadar. Ya, itu yang dijadikan nasihat di zaman sekarang. Karena sekarang wanita muslimah banyak yang bercadar, tetapi masih goyang apa itu? City Velo apa? Hah?
Goyang apa itu? Goyang dua jari, bercadar. Kemudian diletakkan kamera di tengah jalan, kemudian wanita bercadar lari-lari, ambil angle lari. Untuk apa? Agar nampak. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Perempuan janganlah menampakkan hiasan dan kecantikannya. Saya pesan, semakin saudari muslimah tersembunyi, semakin istimewa. Semakin saudari muslimah bahkan kadang namanya pun tidak diketahui, hanya diketahui dengan kunyahnya misalnya, semakin istimewa. Apalagi sampai terlihat wajahnya, tangannya, la wa alfula. Tidak boleh, dan 1000 kali tidak. Ini perhatikan lagi, ya. Perhatikan perkataan Sa'id bin Musayyib. Kalian jangan pernah masuk ke dalam perkataan ini. Ma ya'isha syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa. Yang artinya, tidak pernah syaitan putus asa dari sesuatu apapun kecuali dia akan mengganggu dengan godaan wanita. Artinya apa? Senjata paling terakhir, paling canggih yang tidak pernah setan tidak berhasil dengannya, yaitu dengan godaan wanita. Hati-hati, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailu syaitan." Wanita itu seperti tali kailnya setan, pancingannya setan itu wanita. Hati-hati, saudari-saudari muslimah, banati talibat, wal ustadzat, wal musyrifat, wal munazzimat, al karimat. Hati-hati, jangan menjadi tali kailnya setan. Saya pagi ini baru dapatkan kasus. Nih, lihat bagaimana kasusnya sangat berbahaya. Seorang ustaz, pendakwah sunnah salafi berhubungan chat mesra dengan, dan padahal ustaznya ini sudah punya istri, punya anak, berhubungan chat mesra dengan seorang perempuan janda, sampai-sampai sang ustadz mengirimkan foto kemaluannya. Hati-hati wahai wanita muslim, jangan kalian menjadi pembuka keburukan bagi orang lain, terutama di media sosial. Ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Paham tunna? Jangan pernah masuk tubuhmu ke media sosial walau sejempol dari kelingkingmu. Apalagi sampai, meskipun bercadar, sampai dahinya kelihatan, alisnya yang indah kelihatan. Tahu enggak wanita muslimah, banatul talibat, itu alismu bisa melelehkan gunung keimanan para lelaki. Apalagi dahimu bisa melelehkan gunung es keimanan para lelaki. Fahim tunna? Baik. Jangankan kita, coba perhatikan sekarang. Perhatikan Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan min ajillatit tabi'in, seorang pembesar dari kalangan tabi'in, generasi kedua terbaik di dalam umat Islam. Beliau berkata, kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna. Taus bin Kaisan kalau terlihat kepada perempuan tidak sabar dengan perempuan tersebut. Subhanallah.
Coba perhatikan lagi, ini yang sering memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhatikan baik-baik. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, la an tamtali'a min khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min an tamtaliyani min rihi imra'ah. Sungguh kedua hidungku ini tercium bau bangkai yang busuk lebih aku cintai daripada mencium bau wangi perempuan. Jangan pernah memakai minyak wangi kecuali di hadapan suamimu. Kalau sudah di hadapan suami, maka pakailah. Mandi itu dengan minyak wangi. Ya, jangan pernah seorang wanita muslimah tercium baunya kecuali dengan di hadapan suaminya. Nah, kemudian akhawatil muslimat, afani Allah wa iyyakunna, yang keempat sebelum terakhir. Nanti kita buka pertanyaan. Nah, baik saya yang bertanya atau wanita muslimah, akhwat muslimah yang bertanya. Baik. Yang keempat, an yu'mina anna taufiqahu wa salaha amrihi wa istiqamata ahli halihi wa tahaqquq karamatihi biyadi sayyidihi wa maulahu rabbil izzati subhanahu. Ringkasannya apa? Ringkasannya adalah minta petunjuk kepada Allah. Sering-sering minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh petunjuk, seluruh kebaikan keadaan, seluruh jalan yang lurus, seluruh kemuliaan hanya didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memuliakan hamba, Allah yang menghinakan hamba, Allah yang memberi petunjuk kepada hamba, Allah yang menyesatkan hamba. Mintalah petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 17, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Maka siapa saja yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya. Kemudian berdoa kepada Allah dari mulai sekarang. Karena kalian nanti kalau sudah berkeluarga, bersyukur kalau seandainya dapat suami yang berkecukupan, anak-anak yang sehat. Akan tetapi ada sebagian yang mungkin diuji oleh Allah, suaminya menengah ke bawah, habis itu minta poligami lagi. Ya, maka salah satu yang harus dibiasakan dari sekarang, wanita muslimah, banatil talibat, wal ustadzat, wal musyrifat, wal mu'azzamat, biasakan dari sekarang banyak berdoa, lezat-lezat berdoa. Biasakan, jadikan kebiasaan berdoa kepada Allah, jadikan kebiasaan baikmu. Jadikan, saya ulangi, jadikan kebiasaan berdoa kepada Allah menjadi kebiasaan baikmu. Jangan malas berdoa kepada Allah, terutama saat keadaan dan waktu-waktu yang sangat mustajab. Saat sujud, ketika waktu sepertiga malam terakhir, ketika waktu antara azan dan iqamah, jangan malas berdoa. Biasakan dari mulai muda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan dari mulai muda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan kemudahan. Hafalkan doa-doa terbaik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perhatikan baik-baik.
anna al-mar'ah ala wajhi al-khusus yalzamuha an ta'lam anna ahkam asy-syara' al-muta'alliqati bi sya'niha. Gampangannya yang kelima, wanita muslimah wajib pintar terhadap agamanya. Jangan bodoh dengan agamamu. Harus pintar terhadap akidah yang diajarkan dalam agamamu, ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agamamu, hukum-hukum muamalah yang disyariatkan dalam agama Islam, adab dan akhlak yang disyariatkan dalam agama Islam. Harus belajar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan agama atasnya. Nah, ini kira-kira saudari muslimah yang menjadi prinsip hidup muslimah, prinsip penting untuk wanita muslimah, usulun muhimmah lil mar'atil muslimah, prinsip penting untuk wanita muslimah. Nah, ini ada mic di sini. Sebelum saudari-saudari muslimah bertanya, saya ingin bertanya dulu. Yang bisa menjawab, maka saya beri hadiah. Hadiahnya 500.000. Sebutkan 5 prinsip hidup muslimah dengan dalilnya dan contohnya dengan hafalan. Nah, Ustazah silakan pilih. Nanti ambil mic-nya di sini. Dengan dalilnya, contohnya dan hafalan. Nah, ada yang bisa jawab, Ustazah? Ada yang jawab? Tidak ada? Nah, baik. Kalau begitu, siapa yang bertanya? Tafadhal. Tafadhal. Nah, pakai mikrofon sekarang jawabannya. Oh, yang mau bertanya boleh dengan mikrofon. Nah, suara muslimah boleh didengar asal tidak melambai-lambai, mendayu-dayu. Ya. Kalau misalkan Assalamualaikum Ustaz. Ya. Yang biasa saja. Fala tafdha'na bil qaul wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Nah. Silakan. Tafadhal.
Mau jawab atau mau bertanya? Nah, tafadhali. Silakan. Agar kalian segera melaksanakan sholat zuhur setelahnya. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Dari kelas berapa? Saya Yasmin dari kelas 2 MA. Nah, tafadhali. Menanya Ustaz, yang dimaksud cepol tuh gimana Ustaz? Yang dimaksud cepol. cepol itu no? Ustaz, yang biasa itu gendongan kuciran yang punuk onta. Punuk onta, rambut seperti punuk onta. Itu yang dimaksud bagaimana? Perhatikan begini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sayakunu akhiru ummati nisaan kasiyatin 'ariyatin ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah il'anuhunna fa innahunna mal'unan." Mohon didengar, jangan ada yang duduk. Akan ada di akhir umatku, dan kita sekarang di akhir umat Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Di atas kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah wanita-wanita tersebut, maka sesungguhnya mereka adalah terlaknat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan juga hadis diriwayatkan oleh imam yang lain, di antaranya Imam Ad-Darqutni, kemudian juga oleh Imam Hakim, oleh Imam Ahmad. Imam Hakim bahkan ada tambahannya, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha tujadu min masirati 500 'am. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, dan sesungguhnya baunya surga bisa tercium dari perjalanan 500 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, ma'ilat yang melenggak-lenggok, mumilat menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan kita pelajari hadis ini baik-baik terlebih dahulu. Sayakunu akhiru ummati nisaun kasiyah. Wanita-wanita akan terjadi di akhir umatku, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan wanita memakai pakaian tetapi telanjang? Maka
Maksudnya adalah wanita-wanita yang mereka ada beberapa makna ya, catat baik-baik. Yang pertama, mereka memakai pakaian tetapi telanjang karena transparan. Memakai pakaian tetapi telanjang karena transparan. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang karena terlalu sempit. Jadi anggota tubuhnya nampak. Anggota tubuhnya nampak. Yang ketiga, wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang karena sebagian terbuka, sebagian tertutup. Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Nah, itu adalah perempuan-perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ada penafsiran yang keempat, dan ini bagus sekali penafsiran ini, terutama bagi kalian para wanita muslimah, para santri-santri, ustadzah, musyrifat, penaldimat yang akan menjadi istri. Wanita memakai pakaian artinya diberi pakaian, diberi nikmat, diberi nafkah oleh suami, tetapi telanjang. Artinya tidak bersyukur, suka menghina pemberian suami, suka merendahkan suami, tidak bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 4 makna dari wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian dalam hadis disebutkan nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Ma'ilat adalah berjalan berlenggak-lenggok. Mumilat menyerupai menggoda laki-laki. Dan ini adalah kebiasaan wanita nakal. Perhatikan wanita, saudari-saudari muslimah, para santri, ustazah, jangan sering kebiasaan jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau tidak perlu untuk jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka jangan jalan. Ya. Salah satu wanita tercela sifatnya adalah, nanti mungkin kalau saya datang ke sini saya akan sebutkan sifat-sifat wanita tercela. Kharrajah, wallajah. Apa itu kharrajah? Suka keluar rumah. Wallajah, suka berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian lanjutkan hadisnya. Ma'ilat mumilat ru'u ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala-kepala mereka terdapat rambut yang berbentuk seperti punuk onta. Saya akan perlihatkan kepada saudari-saudari muslimah bagaimana wanita di atas di dalam rambutnya seperti punuk onta. Baik ya, saya akan berjalan, kalian melihat apa yang saya tampakkan. Ini bentuknya. Kelihatan? Ini juga bentuknya. Kelihatan? Ini adalah ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ini terlarang selalu
Artinya kalau di rumah di hadapan suaminya apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika bentuk rambutan seperti ini di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Karena para santri harus ketahui baik-baik bahwasanya bentuk seperti rambut seperti ini adalah, perhatikan, dengarkan baik-baik. Ini adalah bentuk rambut pelacur di zaman Bani Israel. Jika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ada permasalahan lanjutan, belum selesai. La yadkhulul jannah. Wanita-wanita ini tidak masuk surga. Catat baik-baik. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga adalah satu, bisa dikatakan tidak masuk surga sama sekali karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau memang dia mengerjakan itu karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia tidak masuk surga sama sekali. Yang kedua, dia terlambat masuk surga karena disiksa dulu di neraka akibat perbuatannya yang melanggar larangan. Akibat perbuatannya yang melanggar larangan. Nah, ini yang bisa disampaikan. Itu mungkin satu pertanyaan dan saya kasih hadiah yang bertanya 300.000. Semoga bermanfaat. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diambil dari ustazahnya. Nah, ini tadi ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ustaz. Oh, tafadhol. Nah, dengan hafalan dan sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Nah, silakan. Nama, kelas, berapa? Nah, nama anak Fatimah, anak Hikmah. Prinsip-prinsip wanita muslimah yang pertama adalah harus meyakini bahwa hukum yang ditetapkan Allah itu adalah lurus, bagus. Contohnya ketika kajian seperti ini antara santri muslimah dengan diberi hijab. Dalilnya ilmu illa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim. Yang kedua, sebesar ketaatanmu, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Contohnya adalah ketika wanita muslimah tidak terekspos oleh medsos, bukan berarti susah dapat jodohnya. Bahkan sebaliknya, mungkin dari situ dapat jodohnya yang lebih masya Allah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah, semoga wanita muslimah yang ada di majelis ini mendapatkan suami yang salihah. Suami yang saleh, suami yang kaya, suami yang bertanggung jawab. Nah, suami yang salihah bahaya. Nah, yang ketiga. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya belum. Nah, dalilnya tafadhol. Dalilnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang ketiga, wanita muslimah harus berhati-hati karena banyak yang ingin merenggut kehormatannya. Ketika memakai niqab, jidat dan alisnya itu jadi sasaran para laki-laki yang harus berhati-hati. Dalilnya inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Yang
Yang keempat, terus wanita muslimah harus selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dengan membiasakan berdoa sebagai kebiasaan baiknya. Dalilnya, wa man yuhillahu fama lahu min mukrim. Yang terakhir, wanita muslimah harus pandai beragamanya. Harus pandai dengan akidah, adat, muamalah. Dan ini pengalaman hidup ya. Sesuai Para santri dan para ustazah, ini pengalaman hidup. Salah satu yang membahagiakan para suami memiliki istri yang pandai agama, yang pintar agama, yang bisa mengajari anak-anaknya agama. Makanya salah satu yang saya syukuri di dunia ini adalah keberadaan Ummu Thuraya. Yang saya panggil tahun ini My Supercalifragilisticexpialidocious. Nah, silakan dalilnya. wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Nah, baik, insya Allah nanti hadiahnya diambil dari ustazah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur bisa mengkaji ilmu di majelis ilmu di hadapan para santri putri, ustazah, musyrifah, munazzimat, al-karimat, afanillahu wa iyyakunna di EMK Putri Al-Furqan Magelang. Semoga kita bertemu lagi di dalam pertemuan-pertemuan majelis ilmu yang lain. Selalu jaga diri kalian, jangan sampai kalian terperosok dalam godaan syaitan sebagaimana sudah saya sebutkan. Berdoa kepada Allah agar jangan sampai menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi di media sosial, di jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus. Selama itu seseorang akan menanggung dosanya, bahkan ketika sudah mati dia akan tetap menanggung dosanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada mudir dan kepada ustazah yang sudah memberikan waktu atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.